Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Faslun yustahabbu li qadhi al-hajati bawlan aw gha'itan an yalbasa na'layhi wa yastura ra'sahu wa ya'khudha ahjar al-istinja'i. ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند الخروج وكذا يفعل في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وغليل جار ولا في جحر ولا في طريق ولا تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه ويستبرئ من البول ويقول عند دخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إلى آخره والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat sehatul afiyah, taufik dan hidayah, nikmat Islam dan iman, dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, beribadah dan taatillah, menuntut ilmu. Pembahasan pemirsa yang mulia di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl sudah sampai ke pasal tentang adab-adab orang yang membuang hajat. Faslun yustahabbu li qadhi al-haja baulan aw gha'itan. Dianjurkan bagi seseorang akan ingin membuang hajatnya, baik itu kencing atau buang air besar, an yalbasa na'lih, dia memakai sendalnya untuk selamat dia di dalam kamar dan kebersihan dari kotoran-kotoran yang ada di lantai. Yang kedua, wa yastura ra'sah, menutup bagian kepala dengan topi kecil, kopiah, untuk menandakan ada orang di dalamnya. Karena dahulu kamar mandi itu terbuka supaya ada orang melihat dengan memakai peci, dan di situ ada tanda. Dan juga belum ada atap dahulu, panas, terik matahari menjaga. Itu semuanya dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab masuk ke dalam tempat buang hajat, WC. Wa an ya'khudha ahjar istinja, dahulu masing memakai istinja batu, alat daripada istijmar, untuk menggunakan batu tersebut menghilangkan dari najis-najis, buang air kecil atau buang air besar. Dipersiapkan supaya nanti dalam keadaan dia sudah keluar, najisnya sudah ada batu di hadapannya. Nggak mungkin dia cari batu dalam keadaan dia najis. Persiapan. Dan biasanya sudah ada di depan-depan kamar mandi. Itu juga perintah dari Rasulullah SAW. Innama ana fikum mathalul wahid fa idza istanja ahadukum wal yastanji bi thalathati ahjar. Aku seperti terhadap kalian wahai umatku, sahabatku, seperti bapak dengan anak. Apabila kalian beristinja hendaknya berpakai batu, pilihlah batu, 3 batu ya, untuk istinja. Dan apabila kurang, dilebihkan lagi dengan angka yang ganjil 5, 7 atau 9. Wa yuqaddima yasaru 'inda ad-dukhul. Jelas tempat-tempat yang buruk kita masukkan kaki kita yang kiri. Tetapi tempat-tempat yang mulia, suci, masjid, kita dahulukan kaki kanan. Termasuk WC, tempat yang kotor, najis. Nanti kalau kita keluar, baru kita dengan melangkah dengan kaki kanan. Doanya sebelum kita masuk, Allahumma a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith.
Ya Allah, hindarilah aku dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini adab-adab semua berujukkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita masuk ke tempat-tempat suci dengan kaki kanan, Rasulullah contohkan, dan apabila ke tempat-tempat yang najis dengan kaki kiri. Sebaliknya keluar dengan kaki kanan, begitu pula di dalam tempat yang najis keluar dengan kaki kanan. Kalau dari masjid keluar dengan kaki kiri, karena dunia katanya termasuk tempat kotor, tempat orang pembunuh-bunuhan dan tempat orang riba dan namimah dan lain-lainnya. Sumpah palsu, penjualan beli, muamalat yang jahat. Maka dunia itu termasuk kiri, ya. Wa kadza yaf'alu fi sahra. Begitu pula kalau dahulu zaman-zaman Badawi, kamar-kamar mandi itu di sahra, di gurun. Yang tadi tidak ada atapnya, panas-kepanasan, maka memakai kepala, tutup kepala, alas kepala untuk terik matahari. Dan juga untuk menandakan, karena setengah badan biasanya tidak tertutup penuh, menandakan bisa ketahuan ada orang duduk di situ, ada orang di dalamnya. Ya. Sama juga masuk dengan kaki kiri dengan membaca Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dengan membaca ghufranak alhamdulillah alladzi afani alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya. Ampunanmu ya Allah, aku memohon ampunanmu, hilangkanlah. Aku bersyukur kepadamu yang kau hilangkan dari kotoran-kotoran badanku, dan wa'afani fil jasadi, engkau afiatkan jasadku, badanku dari keluarnya kotoran-kotoran tersebut. Di dalam masuk juga adab-adab masuk di dalam WC, wala yahmila dzikrullahi ta'ala. Jangan dia mengantongi sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala. Surah-surah Al-Qur'an, kertas-kertas daripada Al-Qur'an, ya, kitab-kitab hadis, bacaan-bacaan wirid dan buku-buku pelajaran mata pelajaran agama yang berbahasa Arab, itu semuanya takut di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang bernamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi mengeluarkan cincinnya yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad pun dimuliakan, ya. Jangan sampai ada mengotori nama Nabi Muhammad di dalam kamar mandinya. Kotoran-kotoran najis, ya, tempat-tempat tersebut, nama-nama Allah dan nama Nabi kita dihindarkan dari tersebut. Kertas, tulisan, misalnya wiridan dan lain-lainnya. Wa ya'tamidu ala yasarih. Apabila dia beristinja, buang hajatnya, BAB, dia berinjak kakinya dengan kaki kiri. Dan dia kaki kanannya dengan ujung-ujung jarinya. Nah, ini tapaknya semua, tapi kaki kanannya dengan ujung-ujung jari. Kalau kita namanya ngengkang sedikit. Supaya apa? Memudahkan katanya keluarnya kotoran-kotoran. Karena di sebelah kiri. Ya. Dia memudahkan daripada kotoran tersebut keluar. Ya. Kebanyakan kantong perut nasi ini di sebelah kiri. Begitu juga saluran air seni, ya, untuk memudahkan keluar kotoran-kotoran tersebut. Kita duduk ngengkang, sebelah kaki kiri kita injak, dan kaki kanan kita jari-jari, cukup dengan jari-jari. Wa yab'udah, dia mengambil tempat jauh daripada kebanyakan orang, dari kamar, dari zaman dahulu mungkin 10 meter, 20 meter dari luar rumah, ya. Tapi kita zaman sekarang di dalam kamar mandinya, ya. Orang dahulu bersih, merapikan kotoran, bau itu jauh sekali, jarak-jarak sampai mungkin 50 meter. Jadi tidak ada mencium bau sama sekali. Itu sunnah, menjauhkan kamar-kamar kotoran tersebut dari terutama masjid, terutama rumah, kamar, dan lain-lain. Lalu wayastatirah, dia menutup auratnya dari pandangan orang.
terutama tadi bangunannya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berkamar, namanya kamar mandi, sudah tertutup, tidak ada yang terlihat WC tersebut. Ya. Tapi zaman dahulu, ya, setengah badan mungkin, atasnya los, tidak ada atap dan lain-lain. Bahkan mudah untuk orang lihat di situ ada tadi kopiah yang memakainya untuk menjaga panas dan lainnya, maka dia menutup dirinya daripada pandangan-pandangan auratnya, terutama auratnya, ya, dari pusar sampai lutut, ya, dia duduk menutup semuanya sampai selesai gobok hajatnya. Wala yabula fi ma'in rakidin wa galilin jarin. Sekarang larangannya, janganlah dia berkencing di air yang diam, menggenang. Karena air itu tidak jalan, tidak mengalir, menggenang, jadi semuanya kena najis. Wa galilin jarin, tapi sedikit airnya, tapi berjalan. Itu juga mengotorkan air karena airnya sedikit, kecuali air deras, colokan yang beras, lebih dari 2 kullah air yang mengalirnya. Kalau air yang mengalirnya sedikit, ya, dia berkencing di situ menjadi najis air tersebut. Itu juga dilarang. Ya, membuang air seni di air yang sedikit, ya, tidak menahan dia dengan najis tersebut sehingga dia berubah jadi najis. Wala fi juhrin, juga jangan kita bangun berkencing di lubang-lubang binatang, lubang-lubang semut, lubang-lubang binatang-binatang serangga yang lain, ya. Jangan kita berseni, ya, di lubang tersebut, ditakutkan di situ ma'wal jin, di situ tempat tinggalnya jin, dan sebagian tempat tinggalnya ular kecil dan kalau jengking nanti takut disengat dan lain-lain. Itu keamanan. Nabi melarangnya. Jangan beristinja di tempat lubang-lubang binatang, nanti takut kena racunnya atau kena sengatannya. Wala fi tarigin, juga jangan kau berbuang air kecil saja ini, apalagi air besar. Kalau dengan air kecil saja sudah tidak boleh, apalagi buang air besar, ya. Di jalanan banyak orang lewat lintas, lalu lintas manusia bolak-balik di situ, dia kencing di situ. Nah, itu bisa-bisa dari kata Rasulullah, la'anain, tempat-tempat yang dilaknat oleh orang-orang lain, bahkan oleh malaikat, karena dia sembarangan beristinja di tempat orang yang mundar-mandir di situ, orang kebauan dengan kencingnya, dengan buang airnya. Begitu pula wala tahta syajaratin muthmiratin yu'kalu thamaruha. Jangan dia berkencing atau berbuang hajatnya di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya dimakan oleh orang. Ya, dilarang keras, ya, karena buah itu bermanfaat, ya, untuk dimakan untuk umum, ya, buah-buahan pisang dan lain-lainnya, ya, pohon-pohonan yang kecil yang pendek, ya, jangan dia beristinja di situ. Kencing saja dilarang, apalagi buang air besar, menjadi kotoran, ya. Dan pohonan itu berbuah, bukan pohonan mati, ya. Dan pohonan berbuahnya dimakan lagi. Ada buahan yang tidak dimakan, buahan-buahannya. Nah, itu semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yatakallam, di dalam WC dia tidak boleh berbicara. Illa lil darurah, kecuali itu darurat, ada suatu pertanyaan atau suatu panggilan yang berkali-kali kita tidak bisa menjawabnya, kita cukup dengan isyarat, ya, ada kita di dalam kamar mandi dengan dehem atau iya, ya, tidak dengan ucapan-ucapan yang panjang, bicara kalau omongan-omongan yang tidak perlu apabila di dalam WC tersebut. Karena tempat tersebut bukan tempat untuk berbicara, ya. Tempat sekedar membuang air seni dan buang air besar cukup, dan tidak boleh was-was dan tidak lama, dan langsung dia harus cepat-cepat keluar. Bisa dijawab dengan sekedar jawaban berdehem dan lain-lainnya, ya. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdi'ih, tempat yang dia
keluarkan air seni tersebut, dia pindah dari situ. Supaya jangan dia nanti menggunakan air untuk beristinja, untuk mencuci ceboknya, kena bekas najisnya. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana tuh diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW? Apabila istinjanya di sini, keluar air sini di sini, kita di tempat lain. Jangan kenapa nanti pas kita siram, kita cebok, makin ada cipratan-cipratan air tersebut ke badan kita menjadi najis. Maka hendaknya jauhkan sedikit, pindah sekedar lain arah. Ya. Tentunya jangan ke arah kiblat lagi. Ya. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdhi'ih. Jangan engkau beristinja dengan air, istilahnya dia membersihkan dari najis tersebut, ya, baik BAB, di tempat tersebut. Subhanallah, kita semua di tempatnya. Kita tempat buang air situ dan tempat mencucinya di situ. Takutkan bakal ada pecerikan-pecerikan. Ya. Air yang najis berbalik ke paha kita, ya, ke celana kita dan lain. Wa yastabri'a minal baul. Disunnahkan juga dia membersihkan daripada sendatan-sendatan air seni dengan berdehem. Dengan dia mengurut dari bagian zakar kubulnya supaya keluar air yang sendatan-sendatan tersebut dari sisa-sisa kencing, dia yakinkan air seninya sudah keluar semuanya. Bahkan dicepretin oleh Rasulullah dengan air dan nanti dengan kainnya atau celananya supaya yakin bahwa tidak ada lagi sisa-sisa sendatan dari air seni, dan dia dehem dengan dia cepretin dengan air, bahkan dengan air yang dingin supaya bergerak daripada sendatan-sendatan yang air itu tidak keluar. Karena kotoran-kotoran tersebut menjadi najis. Nanti celana kita najis dan tempat paha kita atau bagian daging kita kena najis, akhirnya sholat kita pun tidak sah, ya, karena masih najis semuanya. Bahkan yang ditakutkan kata Rasulullah, tazahzahu minal baul, ya, bersihlah kalian di dalam istinja dari kencing. Kenapa? Fa inna 'amata 'adzabal qabr minhu. Kebanyakan azab kubur dari sebab kencing. Tidak tiris, tidak suci, tidak bersih sekali dari sisa-sisa sendatan air seni tersebut. Ya, ditakutkan nanti pas dia sudah naik pakai celana ada lagi yang keluar. Nah, itu yang keluar najis. Ya. Wa yaqulu 'inda dukhuli bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Apabila dia mau masuk dari luar tempat qada hajah, tempat WC tersebut, dia membaca bismillah di luar, bukan di dalam. Membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Ya Allah, ya, lindungilah aku dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, atau jin laki-laki ataupun jin perempuan. Karena tempat tersebut, kotoran, tempat najis adalah tempat tinggalnya jin dan syaitan. Tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang bau, itu tempat-tempat jin dan syaitan. Maka kita berlindung dengan nama Allah, dengan ketinggian nama Allah, dengan bentengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan keluar ghufranak, 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 bahkan 3 kali. Kenapa? Masa di dalam kita beristinja di dalam WC tidak berzikir, tidak beramal, tidak berbuat, maka kosong daripada ibadah. Maka kita cepat-cepat beristighfar. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada najis, mungkin ada sesuatu yang kita perbuat di dalam, maka kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Lalu dengan disertai doa, segala puji bagimu ya Allah, engkau hilangkan semua kotoran-kotoran gangguan dari perutku, engkau keluarkan. Dan engkau berikan afiat di badanku. Masya Allah. Wala yastaqbilal qiblata wala yastadbirha. Tentunya kita melihat arah daripada arah kiblat. Kalau membuat daripada tempat kloset, jangan kloset itu menghadapkan kiblat. Nanti banyak gangguan rumah. Tangga kita, rumah anak kita mungkin sakit dan tidak berkah rezeki karena menghadapkan arah kloset-kloset tersebut
ke arah kiblat, tidak menghormati kiblat Ka'bah atau membelakanginya. Dilarang juga membelakanginya, apalagi membelakangi lebih-lebih karena dia kotoran dari belakang. Maka dilarang sekali sebelum buat rumah dia tanya kiblat kemana, supaya jangan sampai arah kloset tersebut menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yahrumu in lam yakun bainahu wa bainaha satirun, apalagi di sahara yang tidak ada penutup tembok atau tempat-tempat penghalang, maka dia harus cepat-cepat ya, menutup dirinya dan jangan langsung menghadap kencingnya ke arah kiblat. Itu sama juga menghina atau apalagi membuang air ya. Sedangkan itu tidak tertutup. Zaman-zaman dahulu jamban dipanggilnya ya. Itu semen kayu saja sama kain putih ya. Itu termasuk tempat yang kelihatan orang, maka dia harus menutup dirinya dan menutup kotoran yang keluar ya. Sekurang-kurangnya ya 3 dira' dari 3 hasta ketinggian badannya ya. Au kana aqalla min thulutsai dira' ya. Yang mana dia kalau paling sekurang-kurangnya 1/3 hasta, yaitu dari bawah. Jangan sampai kelihatan auratnya tatkala dia duduk. Dengan keluarnya kotoran tersebut. Di tempat yang sudah ada, di situ WC. Tapi sekarang jauh sekali WC-WC kita, tinggi dan tertutup dan lain-lain. Ini gambaran-gambaran orang-orang dahulu di zaman primitif. Ya. Tapi adab semuanya itu. Itu semuanya dijaga, adab-adab yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sangat sekali ya malu apabila dia beristinja dicari tempat yang terjauh. Pernah Nabi dengan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As di tempat gurun Sahara mau berbuang hajat tapi tidak ada tempat. Tidak ada sesuatu halangan seperti misalnya tembok atau bukit, tidak ada. Rasulullah mencari lagi tempat yang lebih jauh. Ada pepohonan di sana. Maka pepohonan tersebut menjadi penutup buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang pepohonan itu Rasulullah meminta dengan mukjizatnya, pohon itu menutupi Rasulullah, doyong ke bawah, seolah-olah dia nunduk itu pohonan, menutupi sedang Rasulullah dalam keadaan buang hajatnya. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Pohon pepohonan tunduk dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala dia istinja, karena dia mencari tempat yang kejauhan dan untuk ditutup ya, oleh orang lain tidak melihat auratnya, bahkan pepohonan pun ikut menutupi Rasulullah sebagai kipas menutup tatkala Rasulullah sedang duduk istinja. Dan kita tahu apa-apa yang keluar dari kotoran istinja Rasulullah ditelan oleh bumi, tidak ada bekasnya dan tidak ada kelihatan di muka bumi. Itu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan dari adab-adab ini kita bisa mengamalkannya, dari doa dan cara masuknya dan segala sesuatu yang kita baca tadi cukup banyak dan bermanfaat apabila kita bisa mengamalkannya, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beristinja buang hajatnya, baik air seni dan BAB-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asraril Fatihah. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.